Halo guys, balik lagi sama gue Vin. Di sini gue mau kasih tahu gimana cara buat Roblox Studio kalian atau map kalian itu lebih bagus dan lebih improve ya dari hal-hal yang kita tidak mau. Ya, yang pertama kita bakal masuk ke section pertama. Di sini ada tiga section. Yang pertama improve dan tahu seberapa berat suatu trees dan draw call, apa itu draw call dan bla 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 blanya. Ini di part satu kita bakal bahas itu. Untuk part keduanya itu adalah sistematis yang ada di dalam Roblox ini dan part ketiga itu eksklusif, kalian nanti tahu sendiri lah ya. Oke, untuk, yang pertama ini simpel aja, kita bakal belajar soal trees dan draw call itu apa sih. Simpelnya trees itu seberapa banyak, shape dari suatu blok dan draw call itu seberapa banyak rendering dari suatu scene ya. Contohnya kalian bisa menggunakan, eee Control Shift F2, ya ini simple aja, ya kalian hanya fokus kepada draw call count ini yang total and scene, ya habis itu di bagian sini itu ada draw call-nya itu 47, yang artinya ada 47 draw call di sini, ya. Lalu di sini ada trees-nya itu ada sekitar 46.000 sekian. Nah, untuk batas normalnya draw call itu mobile itu di 1000 ya sekali draw call, lalu trees-nya ini di angka 500-an ribu kalau nggak salah aku ingat ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya game kalian mau improve, ya kalian bisa menggunakan catatan itu untuk mobile ya. Jadi draw call-nya 1000, trees-nya 500, seperti itu. Kalau misalnya 700 gimana Bang tulisnya? Draw call-nya tapi di bawah 1000 ya oke aja sih sebenarnya ya, gitu. Dan ini ada scene, jadi per scene kayak, eee, kalian kayak gini diem, nah ini nih namanya scene, ya draw call-nya ada berapa di sini, seperti itu. Dan, blok ya, draw call yang paling mulus untuk saat ini itu masih dipegang Mesh, ya itu Mesh itu recommended soalnya, trees dan draw call-nya itu lumayan kecil. Kalau ini, kayak gini, itu draw call-nya 1. Wih, oh sorry, Control Shift 3, F3 ya, bukan F2. Tadi salah pencet tombol soalnya. Alright, ini, eee, draw call-nya tuh 1 ya, ini draw call-nya 1 dan yang paling berat itu, untuk draw call itu sama Triss itu dimenangi oleh Train sama satu lagi tuh kalau nggak salah tuh, Union, ya itu. Kalau misalnya union kalian terlalu banyak dalam satu area, ya itu bisa mengakibatkan trace kalian tuh naik turun lah ya. Naik turun naik turun naik turun, kayak perasaan kalian tuh naik turun lah ya, gitu. Sebenarnya sih saranku ya untuk kalian pengguna trace ya, kalian kan menggunakan trace kan misalnya contoh kayak gini ya, ini habis itu dibuat trace, kita dibuat trace kayak gini. Nah ini kadang, draw call dari objek atau trace dari objek itu dia agak naik turun gitu. Kalau misalnya kayak gini, saranku itu kalian jadiin ini blok aja, terus ini diekspor ya. Setelah diekspor kalian ubah jadi OBJ. Wait, ini di grup dulu sorry. Diubah jadi OBJ. Nah di sini kayak tulis apa kek terserah part testing lah. Testing like that. Oh shit, I forget. Nah di situ misalnya contoh ya kan, habis itu misalkan insert, insert ya kan. Oh sorry, salah. Misalnya kalian mau insertnya itu kalau nggak salah tuh ada di sebelah sini, habis itu ke models, mhm, nah nih, nah kayak gini. Jadi kayak kalian mending ubah ini jadi mesh aja, dibanding jadi ini contoh doang ya, kalau misalnya building kalian cuma sekecil ini ya mending gak usah diubah jadi mesh, jadi part aja, gitu. Ini contohnya misalnya kayak gini. Nah, ini kan cuman part 1 sama 2 kan ya, tuh. Jadi ini ya mendingan jadiin part aja, dibanding jadiin mesh, kayak gitu.
Alright, that's point ya. Nah, oke, untuk masalah trace udah aman ya. Pokoknya intinya setahuku tuh, trace itu di angka 500.000 untuk mobile, draw call-nya itu 1.000. Kalau PC ya, PC sama laptop itu paling tampung di kalau PC ku tuh di 10.000 udah bisa sih. 10.000 draw call tuh udah bisa, tampung lah 10.000 draw call. Oke, selanjutnya adalah train. Train ini agak aduh kayak mana ya ngomongnya ya? Nah ini train ya, ini bentuk train ya. Train ini kalau kalian mau lihat trace-nya, kalau kalian mau lihat trace-nya itu ya, gampang aja sih sebenarnya. Kalian tinggal ke view, terus ke grid, sorry. Nah ini, kalian hitung aja ini ada berapa nih trace ini ya. Nah ini, yang garis ini nih, dari sini garis ke sini tuh satu trace, ini ke sini satu trace, ini ke sini satu, ya sampai mukat lah ini ya. Jadi ini satu trace semua. Nah ini cuman ada berapa trace ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya bisa dihitung sendiri ya. Nah, ini termasuk kris. Jadi makanya, oh ya, untuk objek yang dari Blender atau dari, luar Roblox itu tulisnya itu batasnya kalau nggak salah tuh di 500 apa ya, atau 100 gitu, lupa. Soalnya aku bukan modeler ya, kebetulan. Nah, termasuk apalagi ini nggak usah ditanya lah, ini tulisnya berapa lah ya. Nah tuh, ya kalian asumsiin sendiri aja lah yang apalagi benda sama bergerak. Nah, udah tuh. Ya, kalau kalian mau optimize itu caranya kayak gitu, alright? Dan di sini kita masuk ke properties ya, ini last section dari video ini. Kita masuk ke properties, di sini ada namanya streaming enable ya. Ini bisa dimatiin, bisa dinyalain, tergantung kalian mau gimana ya. Tapi saranku ini untuk dinyalain. Bebas ini boleh dimatiin, boleh dinyalain, tapi saranku dinyalain dan ini streaming radiusnya sama target radiusnya itu udah minim banget ya, ini udah default lah istilah kata, default banget gitu ya. Maksudnya apa sih ini minimum radius ya, jadi kalian kayak jarak pandang kalian tuh seberapa jauh gitu. Minimnya misalnya di 64 ya, kalau misalnya kita buat 12, sorry kita buat 10 aja dah, ya nggak bisa ya? Oh defaultnya berarti 60, oke. Ini kita buat, nah kayak gini, jarak pandangnya tuh di targetnya berapa, 70. Nah yaudah, sebatas 70 aja. Walaupun kalian max grafik pun, nah ini masih kelihatan kan, gitu. Tapi kalau misalnya ini dibuat 70 like that, jadi kalau kalian terlalu cepat ya, misalnya kalian speeding atau, fly kecepatannya maksimal ke sana gitu, nanti bakal ada yang namanya tuh game pause. Ini pause ya, kalau misalnya kalian di luar area yang kalian belum rendering, nah gitulah. Singkatnya sih gitu. Alright, untuk session ini kita kelarin di sini ya. Ini untuk part satunya. Untuk part 2-nya kalau misalnya banyak like or komen gitu, gue bakal lanjutin ke part 2 ini lebih dalam lagi. Ini basic aja. Kayaknya semua developer tahu tapi ini untuk mengingatkan aja ya. Mungkin dari gua sekian lah ya dan see you next time. Goodbye.